warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzina nawwara quluba ibadihil muttaqina binuri kitabihil mubin wa ja'alal qur'ana shifaan lima fis sudur wa hudan wa rahmatan lil mu'minin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Amin. Saya alon-alon karo ngopi karo rokokan santai. Aku tak ngaji. Didengarkan boleh, nggak didengarkan boleh. Yang mendengarkan bagus, yang tidak mendengarkan juga bagus. Ya. Kalau kira-kira didengarkan tidak enak di kuping, kalau kupingnya mau disumpel pakai keset sambil mainan HP, ya silakan. Itu kupingnya sendiri. Ayo. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya. Kembali ke ayat 130 surat Al-Baqarah. Awal ayat 130. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yarghabu am millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Wa laqad istafainahu fid dunya wa innahu fil akhirati laminas sholihin. Artinya, wa man yarghabu, dan barang siapa yang membenci, atau dan tidaklah seseorang itu membenci amillati Ibrahim, kepada agama Nabi Ibrahim. Agama itu jalan yang ditempuh, ya, jalan hidup. Amillati Ibrahim, illa kecuali man syafiha, orang yang memperbodoh nafsahu, dirinya sendiri. Walaqad istafainahu, dan sesungguhnya benar-benar kami telah memilihnya fit dunia, di dunia. Wa innahu, dan sesungguhnya dia fil akhirati, nanti di akhirat laminas sholihina, benar-benar termasuk golongan orang-orang yang soleh. Paham? Paham? Belum. Salah. Tadi katanya Jawa nggak paham, Arab nggak paham, dijawain nggak paham. Sekarang di Indonesiain masih maunya diapain nggak berani. Ya, kita pahami sekarang. Simak. Wa may yarghabu rohibun, dan siapa saja yang membenci, dan tidaklah seseorang itu membenci, ya. Ai la yarghabu. Wa may yarghabu itu ai la yarghabu, dan tidaklah membenci. Terus siapa saja yang membenci an millati, milah itu agama, kalau bahasa kita. Bahasa Indonesia agama. Agama itu jalan. Jalan yang ditempuh. Ibrahim, Nabi Ibrahim.
Ai fayatrukuha, maksudnya meninggalkan agamanya Ibrahim. Jadi dan tidaklah membenci dan tidaklah meninggalkan agamanya Nabi Ibrahim ila kecuali man safiha nafsahu, orang yang bodoh memperbodoh dirinya sendiri. Ai jahala anaha makhluqatulillah, yakni ya yang bodoh-bodoh, yang memperbodoh dirinya sendiri. Padahal sungguhnya makhluqatulillah adalah ciptaan Allah. Yajibu alaiha, yang wajib atas dirinya ibadatuhu, untuk beribadah kepadanya. Awis takofa, atau dia merasa takut bisa dengannya. Ini ayat menerangkan tentang sikapnya orang Yahudi dan Nasrani. Yahudawan, Nasoro. Orang Yahudi dan Nasrani itu senangnya membanggakan terhadap Nabi Ibrahim. Dan terhadap Nabi Ibrahim. Kami ini pengikut Nabi Ibrahim. Kenapa mereka bangga dengan Nabi Ibrahim? Karena mereka merasa keturunan Nabi Yakub. Nabi Yakub itulah yang kemudian dijulukin dengan Israel. Dia merasa orang Israel, Bani Israel. Merasa keturunannya Nabi Yakub. Yakub itu putranya Ishak. Ishak itu putranya Nabi Ibrahim. Ini membanggakan karena nasab. Itu kelakuannya siapa? Kelakuan siapa? Yahudi Nasrani. Tapi anehnya, dia bangga dengan Nabi Ibrahim, tapi membenci agamanya Nabi Muhammad. Lucu dong? Padahal Nabi Muhammad itu Rasul yang mengikuti agamanya Nabi Ibrahim. Nanti boleh dilihat di surat An-Nahl. Ya, surat An-Nahl itu ada, di mana Allah menyatakan, atau ayat 123 atau 125 itu. Ya, itu dikatakan summa aukaina ilaika anitabi milata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Summa, kemudian, aukaina, aku wahyukan, ilaika, kepada engkau wahai Muhammad, anitabi, supaya engkau mengikuti milata Ibrahim, agamanya Nabi Ibrahim, hanifan, yang hanif, lurus, wa ma kana minal musyrikin. Dan Nabi Ibrahim itu tidak termasuk orang yang musyrik. Jadi Nabi Muhammad diperintah Allah dapat wahyu supaya mengikuti Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim agamanya agama tauhid. Berarti Nabi Muhammad juga menyampaikan agama tauhid. Paham? Ini kok bangga dengan Nabi Ibrahim tapi menolak Nabi Muhammad. Bodoh apa pinter? Bodoh. Iya, itu pada paham. Ternyata ibu-ibu itu cepat paham ya. Bapak-bapak ini dulu paham, menurut saya dijawab. Kita kok orang nyambung belas malah ibu-ibu jeneng mburi nyambung. Rokokan. Aduh, mikir ya apa sih? Ngaji orang nyambung itu. Ayatnya sama, Qurannya sama, kok nggak nyambung. Bacaannya juga bareng-bareng sama. Ora fokus blas. Mikir apa sih? Kakean pikiran sama ini. Ya.
Coba tafakur itu kalau mau paham wadahnya hati dan pikiran. Hatinya bersih, pikirannya jernih. Maju kok pikirannya semrawut, hatinya ruwet. Hah? Ora nyambung ah. Ya, ora nyambung. Oke. Ayo kita sadar. Jadi gitu. Makanya terangkan wa mayyar gobu amilati Ibrahimah ila man safiha nafsa. Dan tidaklah orang yang membenci agamanya Ibrahim melainkan itu orang yang bodoh. Benci agama Nabi Muhammad berarti orang yang bodoh. Nabi Muhammad itu mengikuti Nabi Ibrahim, diperintah oleh Allah. Tuh nyambung. Ayo. Nah, kenapa? Wala qadis tofainahu, dan sungguh benar-benar lakot itu harus taukid dua. Dan sungguh-sungguh benar-benar kata Allah, aku telah memilih dia. Istofa, Mustafa itu orang yang dipilih. Istofa, memilih. Istofainahu, kami telah memilihnya. Nya siapa? Itu pinter tuh ibu-ibu aja. Nya siapa? Nabi Ibrahim. Ngerti domir bareng ibu, kata ganti. Ngerti ibu-ibu itu. Iya sih ibu. Keren ya? Keren. Ngerti nahu sorot bareng. Gacor. Kalah bapak-bapak. Jadi jelas. Wala qadis tofainahu, dan sungguh-sungguh benar-benar aku Allah telah memilih dia Nabi Ibrahim fit dunia, di dunia ini dipilih menjadi utusan. Utusan siapa? Tuh Winter dipilih, yang milih Allah itu ya birisalati ya, dengan risalah kerasulan. Walfulati lagi ya. Wa innahu, di dunia dijadikan dipilih jadi rasul. Wa innahu, dan sesungguhnya dia. Dia siapa? Ibrahim. Dia siapa? Ibrahim. Nabi Ibrahim. Fil akhirati, di akhirat, laminas solihina, sungguh-sungguh benar-benar termasuk orang yang soleh. Asal di dunia itu nurut jadi utusane Gusti Allah, ngikutin jajarannya utusane Gusti Allah, pasrah sumarah, derek Rasul, di dunia menjadi orang yang baik. Di akhirat termasuk orang yang soleh. Jadi soleh itu di mana? Akhirat. Katanya di pasar Rebo jualan apa gitu. Makanya nilai kesolehan itu diukur dengan nilai akhir. Makanya kalau jadi soleh harus ikhlas. Kalau cuma kepengen terlihat baik, nggak perlu mikirin ikhlas apa tidak. Wah ini saya ikhlas banget Pak. Itu karena sampai kepengen dianggap baik. Mergo pengen dianggap ikhlas. Di dunia enggak, di akhirat enggak. Soleh itu udah, wis pokoknya. Nah, beda. Kalau di dunia yang pengen kelihatan baik gitu ya, belum tentu soleh. Orang yang kelihatan baik belum tentu soleh. Orang yang banyak kebaikannya belum tentu soleh. Karena banyak kebaikan belum tentu ikhlas. Orang yang sedikit kebaikannya belum tentu jelek, belum tentu salah. Kebaikannya sedikit tetapi ada nilai ikhlas, jadi soleh. Pengen jadi orang baik apa orang soleh? Pengen jadi solekah apa salakah? Solekah. Goreng salakah. Makanya kalau pengen jadi orang solekah yang ikhlas.
bikinin kopi suami yang Ikhlas. masakin suami yang Ikhlas. nyucekno suami yang Ikhlas. nyetrikano klambi suami yang Ikhlas. ngeloni bojo Ikhlas. nyangono. Seneng banget nih. Agak tentang ya. Lan duwe Ayo ikhlas. deh cengat iya iya Pak. Yes, Iya yes. kenapa enggak ikhlas? Iya sambil kecil iya iya Pak. Gitu sih orangnya. Selama ini enggak ikhlas apa? Bisa tuh. Enggak ikhlas. Hah? Paham nggih? Paham. Lanjut. Ngono ngaji sudah paham ya lanjut lah. Oke, tak lanjutkan. Jangan jadi bodoh. Namanya ngaku mata Nabi Muhammad, kalau ajaran Nabi Muhammad kok megah, lucu nggak? Lucu. Ya kan? Ngaku mata Nabi Muhammad, tapi sama ajarannya Nabi Muhammad, wah bodoh apa pintar? Iya, bodoh. Itu lah, akeh sing bodoh kan pintar. Ini orang bodoh ini nggak bakal kuat ini. Ngaji apa? Al-Quran. Oh. Al-Quran itu yang terima siapa? Nabi Muhammad. Nah, iya. Kok? Udah. Ya. Oke. Kita lanjut. Qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Qala ketika berfirman, ya, ketika Allah berfirman lahu kepadanya, kepada siapa? Nabi Ibrahim. Qala lahu, dan tatkala Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim. Bisa dipahami? Oh, cara ngaji Quran itu. Tahu nih kalimatnya kan. Jangan cuma hafalan. Sampean kok cuma membaca, menghafalkan, menceritakan, kira-kira manfaatnya apa? Membaca, menghafal, menceritakan itu tidak bisa mewakili. Tidak bisa mewakili untuk mendapatkan kebenaran, kenyataan yang benar. Ntar ujung-ujungnya belum. Jadi yang diperlukan apa? Pengalaman, penyaksian, kesadaran. Ya, pengalaman terhadap yang disaksikan oleh kesadaran. Maka dibutuhkan hati yang jernih, pikiran yang bersih, biar rohaniahnya naik ke permukaan, lalu membangunkan kesadaran yang tidur. Moco ora sadar. Halo. Cerita juga, cerita tanpa disadar. Kok bisa cuman ngapal? Kaya B. Tolong itu disadari. Makanya kalau membaca ini diperhatikan dengan seksama. Ini panjang apa pendek? Kalau panjangnya berapa harkat? Oh, kalau gini panjangnya cuma 2 harkat. 2 harkat itu ukurannya kalau nada lagu 2 ketukan. Tuk, tuk. Oh, nek ana bengkonge ngene ya panjang. Ning panjangnya lebih panjang dari yang 2 harkat. Berapa? 4 harkat. 4 harkat itu berapa? Tuk, 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 tuk. Jangan tuk, 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 ojo. Allah Akbar, Allah Akbar. Beduk ini. Jangan lipat. Itu Beduk. yang bikin jadi fit. Nah,
Enak yo enak tapi gatel ning kuping. Aja enake dhewe. Mergo sing ngrungokno wong akeh. Paham nggih? Ayo kita sadar yang kita baca ini apa. Nek maca Quran terserah sak karepmu karena ini yang dibaca firman Allah. Salah panjangnya beda maknanya. Wala saufa dengan wala saufa artinya beda. Kalimatnya kita podo, mau goro-goro beda panjang satu ketuk. Dua, wala saufa dengan wala saufa beda nggak artinya? Beda. Apa bedanya? Ya orang ngerti yo, mulai maca karo ngapalne kok. Pokoke kan kira-kira ceritane ngono lah terus kan pante. Makanya harus dipahami lalu disadari. Oh nek aku maca ngene iki keliru. Gitu loh. Lah, kalau ada temen yang ngerti, ada yang bacanya gitu, ingatkan. Mbok menawa lali. Coba Mas Muat ini waca Mas. Iki dawa apa pendek? Mbok menawa lali. Nek ditegur tersinggung. Mas saya nggak mau negor-negor gitu. Yang penting gelem angkat ngaji ngono wae. Betul? Iya. Sepakat Pak Tarso? Nih, tak tunjukkan. Kalau wala saufa dan nanti tidak akan. Kalau wala saufa dan nanti pasti. Sama apa tidak? Ya. Sama apa tidak? Ya. Wala saufa dan nanti pasti. Dengan wala saufa dan nanti tidak akan. Sama? Tidak. Berlawanan apa? Berlawanan. Pun. Dan seterusnya dan masih banyak kalimat yang itu tolong diperhatikan karena yang kita suarakan firman Tuhan. Nek lambene Pak Warto, tulisane Pak Warto terserah arep mbok lagokno Bengawan Solo, arep mbok lagokno Idam Sari. Arep mbok lagokno apa meneh? Jembalas. Jalan goyang, terserah. Ini firman Allah. Hampir. Enak ya. Tapi nek nyegrak, yuk kayak orang makan daging keloloten, tahu nggak? Siapa yang bilang daging nggak enak? Tapi nek keloloten, iso kenger mau. Paham ya? Nah ini dipahami ya. Makanya kita kalau ngaji mesti bukan cuma tadarus, tapi juga tapi juga tafakur. Selalu gitu nggak kita ngaji. Jadi jangan salahkan ngaji di sini itu wis ono kriteria, wis ono sistematiknya. Jadi kalau ada yang begitu-begitu, bukan karena dia nggak ngerti, bukan karena dia goblok, mungkin lupa. Jangan disalahin, tapi wajib ngingetin. Udah diingetin belum? Udah. Siapa yang ngingetin? Faridi. Ingetin pelan-pelan. Masa kudu kiai ini, ngrono apa kiai ini, apa kiai ini. Masa nek kiai ini mati nggih. Ngomong. Ya. Itu harus disadar. Yang penting sadar sama nggak pinter. Sadar itu penting. Makanya ini supaya hati bersih, pikiran jernih, kita paham. Nah, ruhaniyah ini naik ke permukaan, kemudian ruhaniyah kita akan membangunkan kesadaran yang tidur, oke? Menghidupkan kesadaran yang mati. Nah, kira-kira kalau begini-gini nih, yang tadinya kesadarannya tidur bangun nggak? Buah banget nih, gitu kan? Nah ini namanya membangunkan kesadaran yang insya Allah kalau udah bangun jadi bagus. Kesadaran inilah nanti yang akan menggapai kenyataan daripada kebenaran, benar yang nyata benar. Bukan dari membaca, menghafal dan menceritakan.
tapi pengalaman penyaksian kesadaran. Dia mengalami dan dia tahu apa yang disaksikan oleh kesadaran. Nah kalau gini kan menyaksikan akhirnya. Kesadaran kita menyaksikan enggak? Umpama aku sing ngono gitu, aku sadar enggak? Oh iya, aku ini juga begitu. Akhirnya semuanya mendapat iya, saya kemarin juga kalau baca masih gitu. Iya, aku ya gitu Pak Dedi. Oh iya kata Om, aku apalagi. Ya terus sekarang, ayo kita perbaiki baca. Bukan menyinggung siapa-siapa. Tapi siapapun yang kesadaran yang tidur, terus bangun. Gak usah nengok kanan nengok kiri, kue dewe yang ngono. Riwan. Senyum-senyum ya macamnya. Enak dong ngaji gini. Terus mau ngaji itu mau bagaimana ngaji? Untuk gimana? Oke, ya. Qala lahu tatkala berfirman siapa? Allah lahu kepadanya Nabi Ibrahim. Qala lahu ketika Allah berfirman kepada Nabi Ibrahim, apa firman-Nya Allah? Jadi qala lahu rabbuhu, dan tatkala berfirman lahu kepadanya siapa? Rabbuhu, Tuhannya Nabi Ibrahim berfirman sama Nabi Ibrahim. Apa katanya? Aslim. Ya, inqat lillahi wa akhlis lahu dinaka. Nah, inqat lillahi. Ya. Inqat itu patuhilah. Inqat lillahi kepada Allah. Patuhlah kamu kepada Allah. Wa akhlis dan ikhlaskanlah. Patuhlah dan ikhlaskanlah. Gitu ya. Lahu karenanya semata-mata karena Allah. Nah, ini kita sama-sama karena Allah. Saya menyampaikan karena Allah, sama menerima penyampaian sama-sama karena saya ridho sama ridho. Jadi kita saling ridho. Kalau kita sudah ridho, nanti Allah ridho. Nanti dipanggil dengan panggilan rodiyatan mardiyah. Gitu. Jadi tidak ada kebencian, tidak ada kedengkian. Ini semua dalam rangka cinta dan kasih sayang. Karena pas seduluran. Kalau sama dulur sama saudara saling mengingatkan wajar napa mboten? Wajar. Ojo tukaran. Jangan suka ribut. Oh iya, kita musyawarah saling mengingatkan, terus bagaimana solusinya? Enak nggak mboten? Enak. Ayo sadar. Jadi gitu, ikhlas, yang ridho. Qala lahu rabbu aslim itu artinya ketika berfirman kepada Nabi Ibrahim, siapa ya Tuhannya Nabi Ibrahim? Aslim, tunduklah kamu, ikhlaskanlah semata-mata karena Allah dinaka tentang agamamu ini. Dengan jalan hidup itu ikhlaskan aja semua. Udah kita patuh aja, pasrahkan semua kepada Allah. Itu. Lalu ketika Allah berfirman sama Nabi Ibrahim gitu, apa jawab Nabi Ibrahim? Qala. Dia berkata. Siapa yang berkata? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim menjawab. Oh, apa kata Nabi Ibrahim? Aslamtu. Aku telah tunduk, aku telah patuh, aku telah pasrah sumarah kepada siapa? Lirabbil alamin, kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta. Jadi Nabi Ibrahim mengajarkan apa? Tunduk, patuh, ikhlas, pasrah kepada Tuhan Sang Pencipta alam semesta. Alhamdulillah. Sudah pasrah? Sudah. Sumarah. Sudah toh? Alhamdulillah. Paham? Paham. Kalau udah paham, ya nanti kalau ada yang mau ditanyakan, mau didiskusikan, ada hal-hal lain mungkin ya yang mau disampaikan, nanti sambil ngopi sama rokokan santai. Semoga
Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan, taufik, hidayah dan inayah kepada kita sekalian, memberikan kekuatan lahir dan batin, mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi hamba-hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin, mukhlisin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ala khairin minhum wal amwat wa ta'fi bainana wa bainahum bil khairat rabbi ighfir lana anta khairur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbalan wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa syan fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na ar-rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana fi amrina rasada. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Amin ya rabbal alamin. Demikian, banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad.